Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Krishna dengan NIM 23095111122. Kali ini saya akan membahas ringworm atau dermatopitosis pada sapi. Ringworm adalah infeksi jamur pada bagian kutan atau superficial atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin seperti bulu, kuku, rambut, dan tanduk yang disebabkan oleh jamur dermatofit dari genus Epidermophyton, Microsporum, dan juga Trisophyton. Penyakit ini menyerang berbagai jenis hewan ternak dan juga hewan peliharaan, termasuk sapi, potong, dan juga sapi perah, dengan prevalensi lebih tinggi pada sapi muda yang memiliki sistem kekebalan imun lebih rentan. Di lingkungan peternakan, ringworm menjadi masalah serius karena tidak hanya menurunkan kualitas sapi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan manusia sebagai penyakit zoonosis. Jamur penyebab ringworm memiliki kemampuan untuk bertahan lama dalam bentuk spora, terutama di lingkungan yang lembab dan juga kurang terpapar sinar matahari, sehingga memperbesar risiko penyebaran. Permasalahannya yaitu penyebaran ringworm terjadi secara cepat melalui kontak langsung antara hewan atau kontak tidak langsung dengan melalui benda yang terkontaminasi seperti alat peternakan, pagar, atau tempat makan dan minum hewan peliharaan. Spora jamur dapat bertahan bertahun-tahun di lingkungan yang tidak steril, sehingga dapat menginfeksi hewan baru yang masuk ke area tersebut. Penyakit ini bersifat zoonosis, artinya dapat menular dari hewan ke manusia, terutama pada peternak atau juga pekerja yang sering bersentuhan langsung dengan hewan yang terinfeksi. Gejala utamanya berupa lesi kulit berbentuk bundar yang khas seringkali terlambat dikenali, sehingga diagnosis dan pengobatan menjadi tantangan besar bagi peternak dan juga dokter hewan. Ringworm adalah infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur yang termasuk dalam kelompok jamur dermatofit. Jamur dermatofit adalah jenis jamur yang dapat berkembang biak pada lapisan keratin, protein yang terdapat pada kulit, rambut, kuku, dan juga tanduk. Infeksi ini menyerang lapisan kulit yang lebih dangkal dan mempengaruhi lapisan epidermis atau lapisan luar kulit, serta dapat menyebabkan kerontokan rambut, gatal, dan juga peradangan pada sapi. Beberapa spesies jamur dermatofit yang sering menjadi penyebab infeksi ringworm pada sapi yaitu yang pertama Trisophyton verrucosum. Jenis jamur ini memiliki bentuk miselium yang panjang dan bercabang. Diameter spora yang dihasilkan sekitar 2 hingga 6 mikrometer. Trisophyton verrucosum biasanya menghasilkan koloni yang kasar dengan warna putih hingga kekuningan pada medium kultur. Dapat dilihat pada gambar, terdapat koloni yang kasar dan juga berwarna putih dan juga ada yang berwarna kuning pada gambar di atas. Spora dari Trisophyton verrucosum memiliki bentuk silindris atau oval dan sering terlihat dalam kelompok. Yang kedua yaitu Microsporum canis. Microsporum canis menghasilkan spora yang lebih besar, biasanya berdiameter 5 hingga 10 mikrometer, lebih besar dari sebelumnya. Microsporum canis menghasilkan spora berbentuk oval atau fusiform yang lebih besar dan lebih keras dibanding dengan jenis jamur lainnya. Koloni jamur ini berwarna putih, kemudian bertransformasi menjadi kuning atau oranye dengan tekstur berbulu halus. Dapat lihat pada gambar sebelah kiri, yaitu berwarna putih, kemudian sebelah kanan bertransformasi menjadi warna kuning dengan tekstur berbulu halus.
Yang selanjutnya yang ketiga yaitu Trisophyton mentagrophytes. Jamur ini berukuran sekitar 3 hingga 5 mikrometer, berbentuk datar, kemudian berwarna putih hingga krem, dapat lihat pada gambar yang di bawah, dengan permukaan seperti tepung hingga granular. Terkadang memperlihatkan lipatan di bagian tengah atau jumbai yang menonjol. Pigmentasi terbalik berwarna kuning kecoklatan hingga kecoklat kemerahan. Dapat lihat pada gambar di luarnya itu terdapat warna coklat kemerahan. Gejala klinisnya yaitu pada sapi di bagian permukaan kulit dan bulu yang terinfeksi akan ditemukan adanya lesi berbentuk bulatan-bulatan seperti cincin dalam berbagai ukuran dan berwarna keputihan. Seperti pada gambar, terlihat lesi membentuk seperti cincin dan bulat-bulatan kecil yang berwarna keputihan. Yang dalam keadaan intensif dapat disertai dengan adanya kerak-kerak peradangan dan kerontokan bulu. Lesi ini dapat ditemukan di daerah kepala, leher, dan juga bahu sapi, dan juga hewan ternak lainnya yang terinfeksi. Pada stadium awal, permukaan kulit keropeng, kemudian bila keropeng lepas, lesi menjadi kering dan gundul, sehingga menyebabkan terlihat pada gambar sapi di sebelah sini. Diameter bagian kulit yang terserang makin lama makin meluas dan bersatu membentuk bercak yang lebih besar dengan ukuran yang bervariasi. Pencegahannya, salah satu cara yang efektif untuk pencegahan adalah meningkatkan kebersihan kandang dan juga lingkungan dan juga hewan ternak kita. Selanjutnya perbaikan gizi dan juga tata laksana pemeliharaan. Kandang sapi harus sering dijaga kebersihannya dengan membersihkan secara teratur. Sapi diberikan konsentrat, rumput, dan vitamin seperlunya. Kebersihan lingkungan atau kandang dapat dijaga dengan cara mendisinfektan kandang. Selain itu, kebersihan hewan juga harus dijaga dan mencegah kontak langsung dengan hewan terinfeksi. Vaksinasi dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya penyakit ringworm, namun relatif mahal. Selanjutnya itu pengobatan. Terdapat beberapa kelompok obat dengan berbagai cara dapat dipakai untuk menghilangkan jamur ringworm, yaitu yang pertama obat iritan bekerja untuk membuat reaksi radang sehingga tidak terjadi infeksi dermatofit. Selanjutnya obat keratolitik bekerja untuk menghilangkan ringworm yang hidup pada stratum corneum, dan obat fungisidal yang secara langsung merusak dan membunuh ringworm. Pengobatan dapat dilakukan secara sistemik dan topikal. Pengobatan yang sebaiknya diberikan adalah kombinasi dari pengobat secara sistemik dan topikal, hanya saja relatif mahal. Kesimpulannya adalah penyakit kulit menular ringworm adalah masalah serius di dunia peternakan yang tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga memiliki dampak kesehatan bagi manusia. Penyakit ini dapat dicegah melalui langkah-langkah sanitasi yang baik atau pemeliharaan kandang dan juga hewan ternak kita, isolasi hewan yang terinfeksi, dan edukasi peternak. Pengobatannya tepat, baik secara sistemik maupun topikal, dapat mempercepat pemulihan dan mengurangi risiko penyebaran. Dengan pengendalian dan pengawasan komprehensif, termasuk langkah-langkah karantina, prevalensi penyakit ini dapat ditekan. Kesadaran dan tindakan cepat dari peternak menjadi kunci keberhasilan dalam mencegah dan menangani jamur ringworm. Sekian yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.